Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, pada hari ini di bulan suci Ramadan kita berada di surat Quraisy, surat 106 ayat 1 sampai dengan 4. Inspirasi di balik nama surat, pendekatan tafsir inspirasi akan membawa tema 3 kiat makmur berbakti kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyayf. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita mulakan dari ayat pertama. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, lihat bagaimana positive thinking yang dibangun oleh Al-Quran. Berpikir positif. Kafir Quraisy yang selama ini selalu didengung-dengungkan dengan negatif karena kekafirannya, tapi di dalam Al-Quran di surat Quraisy diangkat dari sisi-sisi positifnya. Ada kebiasaan kaum Quraisy yang sangat positif. Kebiasaan semangatnya mau berdagang. Dan kita belajar dari semangat berdagang itu. Pembiasaan yang dilakukan. Ilaf, alif, jinak, karena dia terbiasa dilatih. Hewan dulunya buas, liar, dilatih menjadi alif, dan ilaf artinya dijinakkan, dan begitulah pembiasaan. Maka kita menemukan tidak adanya keamanan secara umum pada waktu itu. Wibawa kaum kafir Quraisy sebagai penjaga Mekah memungkinkan mereka memperoleh ikrar keamanan dan perlindungan dari penguasa-penguasa negeri tetangga. Maka sesuai dengan tema kita pada hari ini, 3 kiat makmur. Yang pertama, kita bisa karena kita biasa. Allah bisa karena biasa. Kita tak bisa karena kita tak biasa. The power of habit. Jadi kebiasaan itu tergantung diri kita lah. Kalau kita membiasakan hal yang terbaik, maka kita menjadi expert dalam kebaikan itu. Orang yang profesional. Maka yang profesional itu kapan sih? Ketika dia sudah melakukan hal yang sama selama 10.000 jam. Ya. Jadi tak ada yang namanya profesor kecuali dia sedang menekuni pekerjaan itu terus 10.000 jam. Maka dia menjadi profesor atau menjadi profesional. Dan semakin di ujung, semakin detail lah kita. Nah, saya bergerak di bidang Al-Quran. Dan itu pun ngelotoknya di dalam tafsir inspirasi. 10.000 jam terbang kita telah mengudara, maka dia menjadi pilot yang handal. Maka kalau 10 jam seminggu, kita memerlukan menjadi seorang yang pakar di bidangnya 20 tahun. Kalau 1 hari, 1 jam 1 hari, maka kita diperlukan menjadi orang yang pakar, expert 27 tahun. Kalau 1 hari setahun kita lakukan, maka 10.000 tahun baru kita disebut dengan expert itu. Maka menjadi manusia yang makmur, sejahtera, berhasil dunia akhirat, spiritnya sama, manjada wajada. Allah bisa karena biasa. Tambah tekun, tambah cepat berhasilnya. Lambat tekunnya, lambat juga lah berhasilnya. Pembiasaan. Inilah dia kiat makmur. Gak ada mereka yang berhasil itu kecuali mereka yang tekun. Biasa tekun, biasa diterpa badai, biasa menghadapi cobaan, musibah, tantangan, cacian, makian. Ayo kita hadapi dengan lapang hati. Biasalah. Orang yang sukses itu banyak yang iri. Tapi jangan mundur.
Yang kedua, ila fihim rihlatas syita'i wasyaif, yaitu kebiasaan mereka dalam bepergian pada musim dingin ke negeri Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Artinya apa? Kebiasaan yang berkualitas. Apa sih kebiasaan kaum Quraisy? Dagang. Nabi Muhammad tuh dari bangsa pedagang. Dan Nabi Muhammad bersabda, tis'al usri minar rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki itu ya dagang. Jadi kalau mau kaya raya, mau jadi crazy rich dalam hati sesungguhnya, ya dagang. Kalau jadi profesor kayak saya ini pas-pasan lah. Pas mau nikah, anak kita, bukan saya mau nikah lagi, ada rezekinya gitu kan. Mau beli mobil ada, pas ada uangnya. Mau beli rumah pas ada, itu namanya pas-pasan. Tapi kalau mau rezeki melimpah ruah, makmur, cetar membahana, ya berdagang. Nah, inilah dia kualitas. Ila fihim rihlatas syita. Perjalanannya musim dingin dia pindah, musim panas dia pindah. Semua orientasinya bagaimana hidupnya berkualitas dengan dagang itu tadi. Ya, maka kita menemukan harapan hidup kita kaya, sehat, dengan sedekah dan masuk surga. Jadi Islam itu, Nabi Muhammad itu dari keluarga yang kaya raya karena berdagang. Jangan berpikir ya jadi orang Islam ini miskin pas-pasan, janganlah. Kalau bisa kaya, maka ditanya, apakah Anda mau seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya dan banyak sedekahnya, banyak cobaannya, atau seperti Abu Dzar yang miskin dan zuhudnya? Maka kita menjawab, saya mau menjadi orang yang kaya raya pandai bersyukur daripada orang yang miskin pandai bersabar. Inilah dia Nabi Muhammad. Meneladani Nabi Muhammad berarti memiliki prinsip sehat, kualitas hidupnya kaya raya dengan semangat berbaginya dan masuk surga.